Terus mobil ini untuk menyirenin dia ini mobil capek atau tidak, karena kalau kita lihat dari speedometer itu kadang-kadang ini bisa diputar ya, ini bisa diputar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan, amin. Hari ini mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang pengen meminang Kijang Innova tahun 2014 ada beberapa tips ya. Yang pertama adalah karena memang mobil ini keluaran masih baru, jadi ya kita lihat adalah dari bentuk bodinya itu ya, dari jauh itu seakan memang menyenangkan ya. Maksudnya itu dia masih flat, masih rata semuanya, rata ya. Ini istilahnya untuk pintu-pintunya ini masih kelihatan rata. Kita lihat baik dari depan, samping maupun dari belakang seperti ini dia kelihatan masih rata, masih flat ya. Jadi masih rata, masih flat, masih enak dilihat. Nah ini kan masih kelihatan enak dilihat ya. Nah ini pintu depan aja dia kurang kenceng ya nutupnya ya kan, jadi masih kelihatan flat, enak. Terus yang kedua, usahakan kondisi cat seperti ini masih belum ada sulaman ya, belum ada sulaman, karena memang kalau kita kruskan dengan harganya yang cukup masih agak tinggi ya, usahakan memperoleh ya juga masih kondisi ori ya. Jadi cukup gampang untuk mengecek yaitu dia ini ada sulaman atau tidak, jadi cukup kita raba seperti ini. Kalau seandainya itu ada di sekitarnya itu kasar, contohnya ada kasar di sini ya, berarti mungkin di sebagian sini sudah ada bekas catnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah karena dia ini banyak fender seperti ini ya. Ini adalah dari Atom, fender ini dari Atom ya. Di depan ini juga bempernya ini dari Atom ya, seperti ini. Nah ini usahakan fender-fendernya ini masih kokoh ya. Jadi cukup kita lihat, gampang kita ceknya itu cukup gampang kita lihat. Dia ada yang baut-bautnya ini sudah mulai lepas atau kendor atau gimana ya. Karena kan mobil Kijang ini juga banyak digunakan untuk travel, untuk di wilayah pedesaan itu banyak sekali digunakan untuk travel. Jadi kita cek, nah, dia ada yang kendor atau tidak. Nah, seperti ini ya. Jadi fendernya kita cek keliling di samping-samping ya kan, kita lihat ya kan. Nah, ini kondisi fendernya masih bagus. Yang selanjutnya adalah tak kalah penting juga kita cek adalah di bagian kolong-kolong mobil seperti ini. Walaupun dia mobil baru, kalau memang tidak perawatannya kurang bagus, usianya mungkin sudah 4-5 tahun, tidak menutup kemungkinan ada keropos ya. Apalagi kalau seandainya dia tidak mempunyai garasi atau parkir di luar, atau mungkin rumahnya dekat dengan laut, karena dia untuk uap laut saja sudah cukup membuat mobil ini bisa menjadi keropos. Jadi kita cek di bagian seperti ini, di atas roda kita cek, termasuk adalah di bagian bawah ya, bawah mobil, kolong mobil kita cek dia ada keroposan atau tidak. Nah ini ya, kita cek keliling, kita lihat dia ada keroposan atau tidak, termasuk di bagian depan ya, bagian kolong depan seperti ini kita cek. Nah ini ya, kalau ini masih belum ada keroposannya, cuman memang sudah harus dipelingkut ulang ya. Ini pelingkutnya sudah mulai habis. Nah ini ya, nah ini pelingkutnya ini udah mulai kurang. Nah ini ya, ini sudah mulai keropos ini. Nah ini udah berkarat ini ya. Nah ini padahal 2014 ini. Nih tuh, kalau seandainya kita lihat sudah oke, di bagian kolong-kolong tidak ada karatnya, tidak ada keropos. Kita cek yaitu di bagian interiornya ya. Nah ini untuk interior mobil seperti ini kita cek adalah untuk di bagian tombol-tombol power window seperti ini harus berfungsi karena mobil baru ya kan. Termasuk di pinggir-pinggir sini ini jangan sampai ada keropos ya. Ini kalau untuk joknya dia berlapis kain seperti ini ya, standarnya kain. Bahannya memang seperti ini ya, masih kayak ada atom-atom gitu. Termasuk jok-joknya ini usahakan masih aslinya ya, masih kain, ini cuma di cover saja untuk jok-joknya. Kita lihat adalah untuk termasuk di dashboard seperti ini jangan sampai ada cacat ya kan, jangan sampai ada cacat. Nah sekarang adalah di bagian mesinnya, jadi cukup gampang ngeceknya. Kita lihat bagian luarnya dulu ya, jadi jangan sampai ada rembesan oli di perpak-perpak seperti ini, jangan sampai ada ya. Di kanan-kanan seperti ini, kanan kiri ini ya usahakan
tidak ada rembesan oli atau kelihatan oli yang netes ya di bawah-bawahnya, ya kan. Nah ini kita cek, nah luarnya seperti ini, tidak ada oli yang netes. Sudah itu kita cek adalah di bagian bawahnya juga kita cek ya, bagian bawahnya ini kita cek. Nah itu jangan sampai ada rembesan oli ya, ini masih mulus sekali, tidak ada rembesan oli ya. Nah, ini cuman memang sudah minta dipelingkut ya. Nah itu ya. Setelah kita anggap pengecekan mesin cukup, kita hidupkan saja. Jadi mesinnya kita hidupkan, kita dengarkan suaranya kurang lebih sekitar 2 menit ya, 2 menit atau berapa menit. Dia ada suara yang aneh-aneh atau tidak di mesin. Nah ini ya, jadi kita biarkan dulu sebentar biar seluruh aliran listriknya masuk, baru kita starter ya. Nah ini setelah hidup seperti ini. Nah ini kita dengarkan suara mesin ya. Nah ini suara mesinnya tidak ada suara yang aneh, masih halus sekali ya kan, tidak ada suara yang ecek-ecek atau gimana ya kan. Jadi suara mesinnya masih halus sekali, kita dengarkan. Tidak ada suara ecek-ecek atau suara yang lainnya. Juga bisa kita cek yaitu di bagian knalpot atau buangannya ya, udara buangannya. Jadi bisa kita cek untuk di bagian knalpotnya. Nah, ini knalpotnya kita cek, kita lihat tidak ada asap yang keluar ya, ini masih bersih. Ini ya, masih bersih ya. Nah ini air, biasa ini ada air kalau mobil masih masih ngepres itu, pembakarannya masih fresh itu dia ada airnya ya. Nah ini setelah kita hidupkan mesin, kita cek yaitu bagian fungsi elektrik yang ada di dalamnya, termasuk adalah fungsi power window keempat pintunya. Kita cek dia fungsi atau tidak, seperti ini kan, 4,5. kita cek, itu isinya 5 liter itu 5 liter. Yang tak bawa itu 5 liter olinya. Diisi 4 liter aja, 4,5 aja. Nah ini ya, jadi dicek fungsinya. Ini adalah untuk sentralnya daripada power window, ini adalah untuk sentral pintunya ya kan, sentral locknya. Ini berfungsi dengan baik. Termasuk adalah untuk AC ya kan, AC kita hidupkan. Nah ini ya, dia berfungsi dengan baik untuk AC kita hidupkan, segala macam fungsi lampu hazard ya. Jadi kalau pas posisi mesin hidup ini usahakan semua lampu mati ya, kecuali kalau memang ini adalah lampu rem tangan. Ini kan lampu pintu, ini adalah untuk sabuk pengaman. Nah ini terus mobil ini untuk menyirenin dia ini mobil capek atau tidak, karena kalau kita lihat dari speedometer itu kadang-kadang ini bisa diputar ya, ini bisa diputar. Ini tahun 2014, cuman dia emang masih belum nyampe 100.000 ya, baru 700-an ya. Ini kita lihat adalah di bagian setir seperti ini ya, karena setirnya ini dia dari kayak jeruk. Nah ini kalau seandainya dia sudah halus, walaupun orangnya mengatakan kilometernya masih rendah, kemungkinan itu mobil capek ya kan. Ini karena sering dipegang, apalagi kalau dia tidak di cover. Kalau seandainya ini di cover, ininya masih kasar, kita cek di bagian sini ya. Nah ini biasanya ini yang nggak bisa di cover. Ini biasanya halus di sini nih, halus. Jadi halus kalau ini memang asli halus dari dealernya ya, dari pabrikannya. Nah ini biasanya halus di sini kalau dia mobil sering kepake. Nah cukup kita cek itu aja. Walaupun dia kilometernya masih rendah, tapi kalau ininya sudah halus, nah berarti mungkin kilometernya yang diputar. Karena itu sekarang ini gampang. Model muter-muter seperti ini gampang ya, walaupun dia digital segala macam tuh bisa diakalin. Nah itu ya. Kalau seandainya mungkin ada service recordnya, kita tinggal cek untuk di buku service recordnya seperti ini ya kan. Kita lihat untuk penggantian oli segala macam biasanya kan dikumpulkan. Kalau orang yang telaten itu dikumpulkan. Tuh, kalau kita anggap sudah perlu cukup ya kan, kita cek semuanya sudah sesuai, semuanya bisa berfungsi dengan baik. Setelah itu kita buat jalan berapa meter, berapa kilo kita rasakan. Sudah itu kira-kira jalan sudah lama ya kan, sudah berhenti jalannya sudah cukup lama, mungkin kita cek lagi yaitu untuk mesinnya. Kita dengarkan ada suara getaran atau tidak, ada suara yang lain-lain atau tidak, ada suara yang aneh-aneh atau tidak. Nah yang tak kalah pentingnya adalah juga kita cek untuk di bagian roda-roda ya. Bagian roda ini jadi jangan sampai ada yang ngengkang. Ini bisa kita cek dari jauh, cukup dari jauh.
kondisi mobil itu banyak ngengkang atau tidak itu bisa kita cek dari jauh. Jadi bisa kita cek dari jauh seperti ini ya. Nah ini kondisi banyak ngengkang atau tidak. Nah ini kondisinya masih bagus ya, masih lurus, tidak ada yang ngengkang. Termasuk bannya ini makan sebelah atau tidak, ya kan? Baik di luar maupun di bagian dalam. Nah ini masih bagus ya. Berarti apa? Kondisi terot, bill joint, rack end, long terot itu masih bagus. Kelahar masih bagus. Begitu juga ya ban belakang. Ban belakang ini jangan sampai ada yang makan sebelah. Karena ban belakang ini juga bisa makan sebelah ya, baik dalam atau luar. Kalau kondisi kelaharnya sudah kemakan, atau mungkin kondisi asnya ada bermasalah, itu juga bisa makan sebelah. Nah kalau kita lihat menyenangkan, tidak ngengkang ya, karena tidak menutup kemungkinan kalau mobil itu sering masuk lubang atau pernah terjadi insiden itu ya bisa ngengkang di bagian bannya, atau mungkin di bagian bodinya, atau mungkin di bagian sasisnya. Nah itu ya. Jadi kalau memang kira-kira cukup, semuanya is oke ya nggak apa-apa. Karena kadang-kadang mobil itu rusak sedikit-sedikit, kadang-kadang biayanya ya banyak. Contohnya mungkin AC tidak dingin, katanya cuman kurang freon, itu jangan ya. Kadang-kadang ya bukan freonnya yang kurang, tapi memang kompresornya bermasalah, atau mungkin pipanya bocor ya, biayanya juga lumayan. Atau ada kekurangan sedikit. Jadi kalau beli mobil yang kondisinya memang masih tahun-tahun baru, tahun-tahun muda dengan harga yang kira-kira memang wajar, maka usahakan semuanya itu dalam kondisi normal. Jadi tidak ada kekurangan. Jadi ya semuanya fungsi normal lah. Kecuali kalau mungkin harganya agak miring dan selisihnya jauh ya nggak masalah lah. Kalau kita cek mungkin ya mesin bagus, terutama mesin, bodi bagus, sasis bagus ya, mungkin kalau cuma AC kurang dingin atau mungkin ada power window yang bermasalah, kalau kita kalkulasi dengan harga masih masuk ya nggak masalah. Tapi kalau seandainya ada sesuatu yang bermasalah dengan harga standar di pasaran, nah itu lebih baik ya, saran saya lebih baik kita cari yaitu untuk melihat produk yang lainnya, atau mungkin perbandingan dengan mobil yang lainnya yang sejenis. Saya rasa itu aja, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.